Sahabat, Presiden Jokowi semakin hari semakin kuat. Setelah periode kedua, dia menunjukkan bahwa dia menjadi seorang presiden yang begitu top, yang mempunyai kekuatan dan punya power yang luar biasa. Presiden Jokowi sangat powerful saat ini. Nah, kita ingin membandingkan bagaimana proses itu berjalan sejak Presiden Jokowi menjadi presiden pertama kali pada tahun 2014. Pada saat itu pemilihan presiden yang begitu heboh karena ada dua pasangan calon, Presiden Jokowi yang saat itu mencalonkan diri bersama saingannya dengan Prabowo. Pada saat itu Presiden Jokowi mendapatkan suara yang cukup melebihi untuk menjadi seorang presiden, sehingga kekuatan Presiden Jokowi untuk dapat memegang kursi presiden pada saat itu sangat dapat legitimate, sehingga menjadi presiden pada periode 2014-2019. Nah, yang jadi persoalan, pada saat itu ada dua kekuatan kubu koalisi yang sangat berbeda. Satu adalah kubu Koalisi Indonesia Hebat yang mengusungkan Presiden Jokowi waktu itu berpasangan dengan Wapres Yusuf Kala. Kemudian satu lagi Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo pada saat itu. Koalisi Merah Putih ini memiliki kekuatan yang luar biasa di parlemen. Posisinya tidak berimbang. Maksud saya, posisi KMP itu lebih besar, lebih tinggi suaranya, kekuatannya dibandingin Koalisi Indonesia Hebat. Sehingga pada saat itu gonjang-ganjing di parlemen luar biasa. Ketika Presiden sudah menguasai istana, ketika Presiden Jokowi sudah memegang tampuk presiden, tetapi kesulitan untuk menjinakkan parlemen. Karena parlemen dikuasai oleh KMP. Waktu itu KMP kekuatannya 48%, hampir 48%, sementara KIH hampir 40%. Karena yang 10% lagi itu ada kekuatan Partai Demokrat yang tidak berada pada dua kutub itu. Nah, dengan kekuatan itu, Presiden Jokowi itu posisinya dengan segala kekuatan PDIP-nya itu nyaris tak berkutik, nyaris tak berdaya. Karena semua kekuatan yang ada di KMP itu yang menguasai perpolitikan di Senayan. Satu contoh betapa tak berdayanya adalah bagaimana ketika yang seharusnya sebuah partai pemenang pemilu, dia harus menduduki kursi pimpinan, ternyata gagal. Nah, tradisinya, dan itu juga diberlakukan dalam undang-undang, waktu itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Undang-Undang MD3, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatakan bahwa Ketua DPR merupakan jatah dari pemenang pemilu suara terbanyak. Pada saat itu adalah PDIP. Nah, faktanya itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah Ketua DPR dipegang oleh dari Partai PDIP pada tahun 2014. Tetapi dipegang oleh kelompok KMP. Karena waktu itu KMP berhasil merevisi, mengubah Undang-Undang MD3. Yang kemudian lahirnya Undang-Undang MD3 nomor 17 tahun 2014. Yang mencantumkan bahwa pimpinan atau ketua DPR itu dipilih secara paket oleh anggota DPR. Nah, meskipun ini gonjang-ganjing di DPR, tapi ini tidak menyurutkan dan tidak menghentikan apa yang dilakukan oleh KMP. Maka KMP lah waktu itu yang berhasil merebut semua pimpinan. Kita bisa lihat, ketuanya waktu itu adalah Setia Novanto, ketua DPR dari Golkar. Wakil-wakilnya itu dari ada Gerindra, kemudian dari PKS, kemudian juga dapat dari Demokrat. Tidak ada satupun yang pegang pimpinan partai pemenang pemilu dari KMP itu yang menjadi pimpinan DPR. Terjadi kegoncangan di DPR, sampai barulah mendapatkan hanya wakil-wakil pada posisi-posisi wakil komisi.
Sementara di tingkat DPR, ketua DPR, wakil ketua DPR dipegang oleh KMP, juga ketua-ketua komisi, wakil-wakil DPR dapat jatah. Yang seharusnya kita lihat bahwa waktu itu nama Puan adalah yang paling santer untuk menjadi ketua DPR. Tetapi itu tak terjadi. Nah, perjalanan itu menyadarkan semua pihak KIH dan juga pastinya Presiden Jokowi bahwa kekuatan di Senayan itu tidak bisa ditaklukkan meskipun dia menang suara terbanyak pemilu 2014. Setelah itulah Presiden tampaknya membaca bagaimana peta perpolitikan yang tadinya dia dianggap tidak tahu, tidak memahami tentang peta kekuatan politik, tapi Presiden cepat belajar sehingga pada tahun-tahun awal sehingga mulai dapat berubah situasi di Senayan. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun Presiden sudah mulai bisa mendekati, bahkan mengambil hati lawan politiknya untuk bergabung. Sehingga ada beberapa yang mulai ketika tahun 2017 itu sudah mulai menunjukkan mereka ingin bergabung kepada koalisi Presiden. Dan itu terjadi ketika Golkar masuk, kemudian juga P3 juga ikut serta, bahkan Gerindra kemudian ikut serta juga pada 2019 setelah proses Pilpres. Nah, pada 2019 itu, koalisi yang mendukung Presiden sangat besar. Kemungkinan itu dari sisi suara mungkin 50% lebih. Bahkan semakin membengkak sampai 70%. Ini koalisi yang bengkak, ini koalisi yang besar. Kita melihat bahwa yang namanya koalisi besar, dalam politik itu pastilah terjadi tawar-menawar, bargaining position, transaksi. Artinya apa? Bahwa Presiden harus memberikan jatah kursi. Kita melihat bahwa banyak sekali yang akhirnya yang tadinya pada tahun 2014 lawan-lawan politik Presiden ini tidak mendapatkan tempat di kabinet, tapi setelah 2019 justru mendapatkan tempat. Bahkan Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra, mendapatkan posisi Menhan, posisi yang strategis. Nah, inilah bagaimana cara berpikir yang strategis dari seorang Presiden Jokowi yang bisa menaklukkan lawan-lawan politiknya. Yang itu sampai terjadi pada hari ini. Ini sekarang ini kekuatan Jokowi nyaris tak terbendung. Nyaris suara-suara kritis juga tidak bisa menghentikan itu. Karena dengan strategi yang jitu, kemudian dengan memanfaatkan, menggunakan atau mengikuti aturan yang ada, Presiden Jokowi itu melenggang terus di pentas politik. Nah, sekarang dengan presiden yang begitu besar kekuatannya, dengan begitu kendali, Pak Yusuf pada akhir-akhirnya sekarang ini, pada akhir masa jabatannya, kekuatannya tidak tertandingi itu. Nah, di sinilah kita lihat bahwa Presiden Jokowi memperlihatkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dengan kekuatan politiknya yang begitu besar, yang luar biasa, maka Presiden Jokowi ini sangat menentukan pada saat Pilpres 2024 yang akan berlangsung tahun depan, mungkin dalam 2 bulan lagi. Nah, siapapun yang di-endorse, siapapun yang diusung oleh Presiden Jokowi ini, diperkirakan pasangan itulah yang akan memenangkan Pilpres. Dan sekarang kita melihat bahwa Pak Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, yang notabene adalah putranya Presiden Jokowi, inilah kekuatan real nanti yang akan bisa membawa ini apakah benar-benar menang pemilu atau tidak gitu kan. Nah, kotel efek dari Jokowi, yaitu efek ekor jas dia, ini mempengaruhi. Karena begitu orang yang diusung, otomatis kemungkinan besar dia akan terpilih. Nah, sejauh apa kira-kira Presiden Jokowi ini dalam 10 tahun ini kita lihat perubahannya luar biasa. Dalam 10 tahun atau 2 periode kekuasaannya, Presiden Jokowi telah berubah, telah bermetamorfosis dari dulu yang dianggap tidak memiliki kekuatan, yang dianggap orang daerah yang tidak tahu dan buta atau kekuatan politik, yang kerap dilecehkan sebagai tokoh yang pelangap-longo, justru sekarang ini malah kita yang melongo semua. Melihat bagaimana kekuatan Jokowi itu begitu luar biasa sekarang. Dia bisa mendrive, dia bisa mensetir, dia bisa mengendalikan semua ini. Nah, persoalan ke depan adalah
apakah semua persoalan ini, persoalan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, terutama dalam mengusung ini, apakah untuk kepentingan sesaat, apa untuk jangka panjang? Apakah kepentingan sesaat untuk menangkan pilpres saja, atau untuk mengurus pada persoalan panjang negeri ini ke depan? Nah, ini akan menjadi ujian. Seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan demokrasi, apakah dia bisa melahirkan nanti hal-hal atau dia menjaga demokrasi menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa sejak kemunculan Gibran, ini banyak protes karena dinilai tidak etis, ada konflik kepentingan. Jadi perubahan Jokowi yang sangat powerful sekarang ini menjadi kata kunci. Beberapa bulan lalu kita masih melihat, masih berpikir bahwa seorang kingmaker itu orang yang berada di balik pencalonan, kita hanya berputar pada Megawati Soekarnoputri, pada Surya Paloh, kepada Susilo Bambang Yudhoyono, mungkin juga Prabowo, dan bahkan juga Jokowi. Tetapi hari ini dalam beberapa pekan atau dalam sebulan terakhir ini, kita melihat bahwa Presiden Jokowi lah yang berada paling powerful sebagai kingmaker, sebagai seorang yang bisa mengusung calon presiden. Nah, apakah ini tadi saya pertanyaan tadi, apakah ini untuk jangka panjang atau jangka pendek? Karena kita melihat bahwa di dalam sejarah banyak juga cara-cara demokratis juga bisa menghasilkan hal yang tidak demokratis. Banyak pemilu demokratis, banyak melahirkan pemimpin atau presiden, tetapi seringkali justru yang tidak demokratis. Nah, kita bisa membaca misalnya buku yang judulnya How Democracies Die. Jadi bagaimana demokrasi mati. Oleh Stephen Levinsky dan Daniel Ziblatt ini digambarkan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh yang dulu dihasilkan oleh pemilu yang demokratis justru tidak menjadi tokoh-tokoh yang demokratis. Bahkan tidak sedikit yang menjadi diktator. Ada dua contoh saja yang bisa kita kemukakan. Adolf Hitler dan Ferdinand Marcos. Itu adalah dua tokoh, dua presiden, tokoh sejarah yang dipilih, yang naik ke tampuk pemerintahan berdasarkan lewat pemilihan umum yang secara sah. Tapi apa yang terjadi? Sejarah mencatat dua orang ini menjadi diktator.